PSP-nya aman nggak sama Pak Fauzi, Pak Razak? Aman nilai PSP aman? Aman ya? Coba Aman Bu. kasih emot, kasih emot. Emotnya emot jempol, apa emot sedih, apa emot apa nih? Ada yang emot sedih juga guys, si Afdol ya. Afdol kamu dapat apa emang Afdol? Agriadi, emotnya bersedih juga tuh. Oke. Ya, ada yang cukup puas mungkin, ada yang masih kurang puas gitu ya dengan nilainya. Tapi sebenarnya kalau saya sih ekspektasinya adalah teman-teman ini sudah cukup kuat ya basicnya gitu untuk software Aspen HYSYS ini karena selain kalian sudah dikenalkan di mata kuliah PSP, kemudian kemarin kan di rangkaian Disnatalis juga alhamdulillah dihadirkan ya pembicara-pembicara yang luar biasa yang kayaknya topik 2022 deh Aspen HYSYS ya. Ya nggak sih angkatan kalian nggak sih yang materi Aspen HYSYS tuh? Iya Bu. Ya kan, nah itu. Jadi saya sih ekspektasinya ya, ini ekspektasi awal saya gitu. Kalian seharusnya basicnya sudah cukup kuat gitu ya di mata kuliah ini. Kemudian yang perlu saya ingatkan lagi adalah bahwa sekali lagi mata kuliah ini adalah mata kuliah pendalaman sehingga teman-teman harapannya juga mengingat kembali materi-materi yang mungkin telah teman-teman peroleh di semester-semester yang lalu gitu. Seperti misalnya ketika nanti kita mengoptimasi, mengevaluasi salah satu unit proses, misalnya adalah proses transportasi fluida, misalnya alatnya pompa gitu ya, maka teman-teman harus bisa atau harus sudah memahami bagaimana prinsip kerja dari alat pompa tersebut kayak gitu ya, yang mana pompa ini sudah teman-teman dapatkan pasti ya di mata kuliah apa coba? Baik flu Bu. Yes, mekanika fluida gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Ada beberapa alat yang nanti akan kita fokuskan untuk dibahas pada mata kuliah optimasi dan troubleshooting ini. Jadi jangan sampai saya seperti mengajar anak semester 3 gitu ya yang belum tahu apa-apa ya. Teman-teman sadarilah bahwa kalian saat ini sudah tingkat 3 ya Allah, udah pada gede ya anak-anak saya yang ini ya ternyata ya. Udah mau ambil TA, coba ya Allah ya. Nggak kerasa loh, perasaan kemarin kayak baru masuk prodi ya, masih polos-polos gitu mukanya ya, sekarang udah jadi abang-abangan ya, udah jadi abang-abangan teknik gitu. Oke, jadi itu untuk awalan ya, bagaimana deskripsi mata kuliah ini dan mungkin apa sih yang ngebedain mata kuliah ini dengan misalnya adalah PSP seperti itu ya. Jadi kalau di sini tuh fokusnya adalah bagaimana kita mengoptimasi, mengevaluasi suatu alat proses gitu. Kalau kemarin teh pas naon eta namanya pas di PSP kalian sekadar misalnya adalah diajarin cara bikin atau cara ngeran kolom distilasi. Ya wes yang penting dia run gitu ya, ngikutin prosedurnya step by step-nya gitu. Oke, tapi kalau misalnya di mata kuliah ini tuh lebih dalam dari itu kalian diminta untuk memiliki kemampuan bagaimana melakukan optimasi dan evaluasi alat kayak gitu ya. Jadi nanti tidak sekedar hanya teman-teman kalau di Aspen teh kalau misalnya running misalnya dia jadi biru aja gitu, tapi di luar itu kalian bagaimana mengoptimasi agar misalnya diperoleh tujuan-tujuan tertentu seperti itu dalam mata kuliah ini. Gitu ya. Itu perbedaan dari optimasi dan PSP yang sudah teman-teman dapatkan semester lalu seperti itu. Nah, untuk mata kuliahnya ini sendiri deskripsinya ada beberapa alat proses yang akan kita fokuskan untuk dibahas pada mata kuliah ini seperti itu ya. Karena kan alat proses kan banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi di sini saya dan Pak Fauzi sudah berdiskusi gitu ya berkaitan dengan apa saja sih alat yang akan difokuskan untuk dilakukan optimasi dan evaluasinya gitu ya melalui software Aspen HYSYS ini. Jadi kurang lebih ada 6 alat proses gitu ya yang akan kita pelajari selama 1 semester ini mewakili dari alat transportasi fluida gitu ya, baik fluida kompresibel ataupun incompressible, bentuknya adalah pompa dan kompresor. Kemudian ada juga unit penukar panas gitu ya atau heat exchanger, ada mewakili unit reaksi yaitu reaktor dan mewakili unit pemisahan yaitu adalah
dua ya, kolom distilasi dan kolom absorpsi seperti itu ya. Jadi kurang lebih fokus alat yang akan dibahas hanya di 6 alat tersebut ya untuk mata kuliah ini. Kemudian berikutnya lagi adalah berkaitan dengan pokok bahasan perkuliahan ya. Jadi untuk per pekannya yang akan dibahas itu terlampir ya teman-teman, ini adalah untuk sebelum UTS. Jadi sebelum UTS itu full nanti saya yang akan masuk di kelas ini, kemudian setelah UTS Pak Fauzi gantian kayak gitu ya. Pada pertemuan dengan saya yang akan dibahas itu 3 alat transportasi fluida, mewakili pompa kompresor, untuk kemudian berikutnya adalah unit reaksi seperti itu ya, atau mohon maaf ya. Astagfirullahalazim. Ya, pada ngirim emot semua tuh ya. Emot-emot sedih Bu Yunitanya hilang. Oke, suara saya sudah comeback teman-teman? Sudah masuk? Sudah, Bu. Oke. Oke ya, mohon maaf. Aduh, hujan teh ya, jadi koneksinya unstable. Oke, kemudian dilanjutkan setelah UTS, ada Pak Fauzi yang akan menyampaikan beberapa modul berkaitan dengan unit penukar panas dan unit pemisahan seperti itu ya. Jadi saya nggak tahu ya kalau nanti Pak Fauzi akan seperti apa, tapi kalau misalnya bagian saya yang sebelum UTS ini, materinya kan kalau bisa dibilang berarti per alat itu jatahnya 2 minggu gitu ya. Pompa 2 minggu, kompresor 2 minggu, reaktor 2 minggu ya. Kalau untuk saya, jadi nanti 2 minggu itu akan diisi dengan yang minggu pertamanya adalah teori, kemudian baru minggu setelahnya simulasi, seperti itu ya. Jadi seharusnya ini normalnya ya, minggu pertama tuh kita cuma cuap-cuap aja gitu ya, brainstorming dan lain sebagainya, untuk kemudian minggu kedua masuk ke pompa dan pengenalan kurva performansi pompa, minggu ketiganya simulasi gitu ya, minggu keempat kompresor dan lain sebagainya seperti itu. Namun saya akan menyampaikan dari awal gitu ya, mohon izin di pekan ke-5 dan pekan ke-6, 2 minggu saya akan pergi seperti itu. Jadi tidak bisa mengisi kuliah, sehingga saya akan padatkan seperti itu. Yang seharusnya menjadi pertemuan kedua akan saya deliver di pertemuan pertama, yaitu pada malam hari ini. Untuk kemudian minggu depan kita sudah bisa masuk simulasi kayak gitu ya. Jadi nanti di pertemuan 5 atau pertemuan 6 salah satunya mungkin bisa kosong seperti itu ya, dan pertemuan salah satunya lagi bisa kita lakukan secara daring. Kemungkinan sih pekan ke-6 baru kita bisa pertemuan gitu ya secara daring kayak gitu, dengan materi prinsip atau dasar reaktor, untuk kemudian pekan ke-7 kita ketemu terakhir gitu ya sebelum UTS untuk simulasi reaktornya ya. Jadi saya sengaja setting supaya simulasi itu tidak ada yang pertemuannya secara daring ya, karena saya worry kalian akan kesulitan nantinya gitu ya dalam mengikuti ketika pertemuan simulasinya itu dilakukan secara daring kayak gitu ya. Jadi mohon nanti teman-teman setiap kali materinya itu kita akan praktis, kita akan simulasi, tolong semuanya diharapkan untuk membawa laptop yang sudah terinstall Aspen seperti itu ya.
Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman di sini ada yang laptopnya incompatible misalnya gitu, atau misalnya sering license gitu ya, SPN-nya dan lain sebagainya, mohon disiapkan misalnya pinjaman laptop temannya seperti itu yang tidak satu kelas ya, supaya teman-teman bisa ya berlatih langsung gitu. Karena ini mata kuliahnya itu bukan mata kuliah teori ya, jadi emang kuncinya ya harus banyak-banyak berlatih kayak gitu ya teman-teman. Itu untuk pokok bahasan perkuliahannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan buat pokok bahasan perkuliahan? Silakan. Kalau misalnya cukup kasih jempol boleh. Kalian ini males banget open mic, tapi kalau ngasih stiker paling jago ya. Oke, baik. Ya, minimal jawab pakai stiker lah ya, nggak apa-apa ya. Sehingga saya make sure kalau suara saya tuh terdengar gitu oleh kalian. Saya khawatirnya kebawa angin suara saya ya gitu karena sinyalnya agak-agak kacau nih. Oke, clear ya berarti ya pokok bahasan perkuliahan. Oh iya, sorry. Dan saya juga akan menyampaikan ini masih berkaitan dengan perkuliahan ya. Jadi insya Allah nanti akan ada asisten ya di mata kuliah ini ya. Baru pertama kali nih optimasi punya asisten ya. Saya mengakomodir masukan-masukan lah ya tiap akhir mata kuliah kan suka ada evaluasi ya gitu. Jadi untuk memudahkan teman-teman juga, walaupun saya ekspektasinya sebenarnya basic kalian sudah cukup kuat harusnya ya di software Aspen ini, tapi ya kita cobalah ya untuk fasilitasi teman-teman dengan hadirnya asisten. Jadi nanti asistennya kita punya 3 gitu ya. Saya perkenalkan aja sekalian ya. Ada Kak Zamal, Kak Jakob, sama Kak Ihsan. Seperti itu 3 orang. Nantinya per kelas itu akan 1 asisten seperti itu ya. Dan asisten ini tidak akan masuk setiap hari kalau bagian saya ya. Maksudnya bukan setiap hari juga. Tidak akan masuk setiap pekan seperti itu. Hanya kalau bagian saya ya, hanya bagian ketika kita simulasi, maka asisten akan mendampingi seperti itu. Tapi kalau misalnya bagian teori-teori mah kayak malam ini saya emang nggak ngundang mereka untuk hadir karena memang ya biarkan mereka mengerjakan TA-nya juga seperti itu ya. Jadi nanti pas simulasi baru mereka insya Allah akan hadir. Pembagiannya belum dibagi sama saya ya, RA, RB, RC siapa. Jadi ya sama aja lah ya, tiga-tiganya juga sudah apa ya, ya baik tiga-tiganya juga seperti itu. Itu untuk pokok bahasan perkuliahan. Kemudian, nah ini ya, konversi nilai dan bobot penilaian ya. Itu konversi sudah disesuaikan ya teman-teman dengan peraturan akademik yang terbaru. Mulai semester kemarin ya, kalian sudah pakai konversi nilai ini. Jadi kami sih berharap ya optimasi mah nggak ada yang sampai mengulang ya. Harapannya seperti itu, seperti tahun-tahun kemarin ya. Agak-agak anomali nih kalau misalnya kalian di mata kuliah ini banyak yang mengulang gitu. Kemudian silakan untuk yang bisa didiskusikan adalah di bagian bobot penilaian. Jika ada yang mau memberikan saran silakan. Yang harus dipatuhi adalah aturannya tugas besar menjadi proporsi yang paling tinggi pertama, kemudian UTS menjadi proporsi yang paling tinggi kedua seperti itu. Ya. Silakan kalau misalnya kalian ada yang mau menyampaikan masukan ataupun usulan untuk bobot penilaiannya, saya izinkan untuk raise hand. Nggak seru ya sebenarnya bahas kontrak online, tapi ya udahlah ya, karena kalian kemarin masih KKN. Saya tunggu berapa menit ya ini ya, kira-kira. Kalian Oh, Elvin ngasih jempol. Ini yang ngasih jempol maksudnya apa ya? Coba, tolong. Ya, tidak paham maksud jempolnya itu apa. Orang saya bertanya kok dikasih jempol. Udah setuju, Bu. Setuju sama? Yang ini, Bu. Oh, setuju sama yang tertampil di layar ya. Oke. Berarti ini alhamdulillah sih ya. Karena sebenarnya sebagai bocoran untuk kelas yang tadi saya ajar, kelas apa? Kelas RA, itu juga sama seperti ini ya. Berarti RB, RC juga setuju. Oke.
Berarti kita sepakati lah ya, ini sah langsung ya, ketok palu ya. ACC, insya Allah Pak Fauzi juga setuju sih. Oke, itu untuk bobot penilaian ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan dengan baik ya. Artinya di sini bobotnya cukup besar menurut saya ya untuk kehadiran dan partisipasi. Sehingga apa? Sehingga saya akan sangat mengapresiasi untuk teman-teman yang aktif ya. Jadi kehadiran dan partisipasi itu maksudnya apa? Berpartisipasi dalam kelas ya. Tidak hanya sekedar join nih ya di Google Meet, terus ya udah angger handphone kemana, kaliannya di mana gitu ya. Jadi saya akan mencatat semua yang mengemukakan pendapat aktif di kelas ya, sehingga saya nggak mau nanti di akhir nilai kehadiran dan partisipasi semuanya dipukul rata 100 tuh nggak akan ada. Itu catatan ya teman-teman. Kenapa? Karena bobot penilaiannya cukup besar, 15% di sana. Oke, jadi kalau misalnya yang tidak aktif ya dikasih aja cek, cukup kan ya? Berarti nilainya nanti 50 gitu. Kehadiran dan partisipasi di kelasnya. Karena ya cuma hadir doang ibaratnya gitu, tapi tidak berpartisipasi secara aktif. Gitu ya. Jadi itu tolong diperhatikan baik-baik. Kecuali kalau misalnya cuma 5%, kan 5% mah apalah gitu ya. Jadi bisa lah jadi nilai sedekah gitu ya. Kalau 15% karena bobotnya tinggi, maka saya akan dengan sangat jeli memberikan poin kepada siapa yang aktif dan siapa yang hanya hadir seperti itu. Ya, bisa dipahami teman-teman? Disepakati berarti ya ini ya? Sepakat, Bu. Oke. Sip. Oke. Kemudian berikutnya adalah tugas terstruktur ya 20%. Minggu ini akan langsung saya berikan tugas. Sudah ada juga di GCR ya kalau kalian lihat. Mungkin kalian belum tahu aja tugasnya apa ya. Atau ada yang dapat bocoran dari kelas sebelah ya. Kemudian UTS bobotnya 25%. Dan tugas besar bobotnya 40%. Jadi berkaitan dengan UTS dan tugas besar, UTS itu nanti hanya dari materi saya dan tugas besar hanya dari materi Pak Fauzi, seperti itu ya. Kenapa sih Bu kok dibuat ada UTS, ada tugas juga gitu? Karena kami evaluasi ya dari angkatan 19 dulu ya, saya sama Pak Fauzi itu mulai ngampu mata kuliah ini tuh pas kami awal masuk tuh langsung gitu berdua ngampu mata kuliah ini ya. Itu kami masih sistemnya adalah tugas besar. Jadi pas untuk UTS tugas besar, waktu UAS juga tugas besar seperti itu ya. Kemudian ya namanya juga tugas besar ya, agak sulit ya bagaimana menilai performa secara objektif per individunya seperti itu. Jadi di sini kami coba kombinasikan antara UTS dan tugas karena di satu sisi mata kuliah ini tuh project based learning ya, which is keluarannya itu harus ada emang outputnya itu harus ada tugas seperti itu. Tapi di sisi yang lain agar kemampuan teman-teman secara objektif dapat terukur, maka perlu adanya ujian. Jadi di bagian UTS dibuatlah ujian. Tugas besar karena yang cukup agak kompleks itu kayaknya yang di materi Pak Fauzi gitu ya. Jadi cocok lah ya dijadikan sebagai bahan tugas gitu karena bobotnya kan lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi seperti itu ya. Sehingga harapannya dengan adanya tugas juga kalian bisa saling share beban lah gitu sehingga bebannya semoga jadi tidak terlalu berasa berat seperti itu. Ya, bisa dipahami ya kenapa di sini untuk bagian saya itu adalah ujian sifatnya dan untuk Pak Fauzi sifatnya adalah tugas seperti itu. Dan saya akan memberikan alarm, bukan alarm sih, memberikan bocor halus ya, bocor halus Kompas. Untuk angkatan 2020 tadi kan saya bilang 2019 itu kami tugas ya dua-duanya. Berarti kan 2020 pertama kali tuh saya pakai sistem UTS. Kemudian Pak Fauzi pakai tugas. Dan hasilnya adalah teman-teman UTS itu hampir 95%-nya mengulang. Ya, artinya nilainya di bawah standar. Tahu nggak? Mata kuliah optimasi 95% mengulang. Amazing nggak tuh? Ya. Kemudian saya adakan perbaikan secara lisan. Ya. Jadi siap-siap aja. Kalau nanti UTS-nya mau minta perbaikan, kalian misalnya, Bu,
Ada perbaikan nggak? Oke, boleh saya akomodir. Perbaikannya lisan tapi. Kayak gitu. Satu-satu maju ke saya, bawa laptopnya, operasiin aspen depan saya kayak gitu. Ya. Jadi harapannya adalah teman-teman tidak menyepelekan UTS walaupun bobotnya hanya 25% dalam hal ini. Seperti itu ya. Karena apa namanya? Ya itu pernah ada kasus seperti itu di angkatan 2020 waktu itu. Ya. Dan hal kedua yang membuat teman-teman tidak boleh menyepelekan adalah di poin 3 kriteria penilaian ya. Ketika teman-teman tidak mengikuti salah satu dari UTS ataupun Tubes, maka auto nilainya mendapatkan E seperti itu ya. Walaupun bobot UTS hanya 25% dalam hal ini. Sehingga minta tolong ya, ini kan sudah pada dewasa, sudah pada besar tingkat 3 ya, adik-adiknya udah banyak ya, bentar lagi dapat adik baru 2025, maka kalian jangan sampai ketika misalnya adalah tidak berhalangan hadir saat UTS ya karena sakit dan lain sebagainya. Kemudian kalian angger gitu diem aja ya, tidak secara aktif bertanya kepada dosennya kapan bisa susulan gitu. Ya, saya tekankan saya tidak akan mengejar-ngejar mahasiswa yang misalnya adalah kurang kuis gitu ya, atau kurang atau belum mengikuti ujian, itu saya tidak akan mengejar-ngejar. Karena saya tidak butuh nilai kalian ya. Yang butuh itu adalah kalian sendiri. Ya, maka manage diri kalian dengan baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu untuk seputar penilaian ya. Kemudian ini adalah jadwal perkuliahan teman-teman. Kelas RB Selasa jam 10 sampai 11.40 ya. Jangan sampai salah ya teman-teman. Kemarin soalnya di jadwal itu kayaknya ada yang luput ya, kayaknya ada yang double gitu kelasnya, saya lupa sih kelas apa dan apa ya. Optimasi apa kelas apa mata kuliah yang lain ya, saya lupa. Kemudian untuk kelas RC siangnya ya, waduh, jedanya cukup sempit juga ya. Dimulai dari jam 1 sampai jam 14.40 ya. Harapannya ini nggak molor ya teman-teman, maksudnya kayak nggak bisa kita apa-apain lagi waktunya, nggak bisa kita maju atau mundurkan karena ini berkaitan dengan peminjaman ruangan kita di Labtek ya. Jadi nanti kita kelasnya adalah di Labtek 5, teman-teman, Lab OZT di lantai 3 seperti itu ya. Lab Mulkom 6. Ya, jadi carinya di lantai 3 Lab Mulkom 6 seperti itu ya. Kemudian grup WhatsApp semuanya sudah join grup WhatsApp? Ayo, ada yang baru join nggak? Nanti saya cek ya. Saya cek grup siapa yang baru join ya. Parah bener loh, udah seminggu yang lalu, lebih malah kayaknya saya bikin grupnya. Oke, kemudian yang kedua adalah GCR ya. Silakan yang belum join GCR, saran saya dari sekarang join karena sekali lagi saya akan langsung deliver tugas di malam ini ya untuk dikumpulkan di pekan depan ya. Dan jangan lupa format username untuk GCR-nya ya, kelas, karena GCR kita cuma 1 untuk 3 kelas, sehingga agar tidak repot ya dosennya ini kelas AP, tolong identitas kalian diberikan kelasnya di depan. Kemudian NIM-nya 3 angka terakhir aja ya, tolong ya teman-teman biar tidak kepanjangan gitu nama kalian ya. 3 angka terakhir NIM aja, kemudian underscore nama lengkap seperti itu. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan untuk jadwal perkuliahan dan platform dan pustakanya juga dari Turton itu, tapi untuk basic prinsipalnya aja ya. Buku Turton. Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Kalau cukup silakan kasih jempolnya. Si Merdi ini spesialis ngasih jempol kayak dari tadi. Merdi kamu ngasih jempol aja, suaranya nggak ada. Oke. Kemudian terakhir sih adalah aturan selama perkuliahan ya. Jadi aturannya sama aja ya sama kelas sama saya mah ada ini nggak berubah-berubah gitu ya aturannya. Maksimal keterlambatan 15 menit. Kalau misalnya lebih dari 15 menit ya udahlah ya masuk aja, tapi ya tidak saya anggap kehadirannya. Nanti kalau misalnya kalian softwarenya Ibu trouble, itu juga tidak akan saya dengar ya teman-teman, mohon maaf kalian tidak saya anggap hadir karena gitu ya. Kemudian
pakaian rapi dan sopan, jangan pakai kaos oblong, jangan pakai celana jeans robek-robek ya, mohon maaf nih, ngapunten. Kemudian rambutnya ada nggak yang selain hitam? Tiba-tiba kan lagi KKN, pengen gaya-gayaan. Apa Arianti sayangku? Ibu, rambut saya kan nggak hitam, Bu. Haha, terus gimana? Nggak bisa masuk dong kelas saya. Bu, itu rambut dari lahir, Bu. Nggak dicat, sumpah, Bu. Ya udah, ya kan kamu tidak memodifikasi apa yang diberikan, ya udah. Itu ya. Kemudian Terima kasih, Bu. tuh dikasih emot ketawa tuh sama teman-teman kamu. Terus nanti saya inspeksi hari Selasa ya, siapa yang gondrong nih rambutnya. Ya. Suara saya masuk nggak? Oh ya, oke. Nge-freeze tadi, sorry. Ya nanti saya bawain cukur rambut, gunting. Saya bawain gunting lah ya kalau ada yang gondrong. Kemudian keterlambatan pengumpulan tugas. Nah ini ya, jadi nanti kita akan fokus pengumpulan tugas pakai GCR dan pasti akan saya setting due date-nya kapan sehingga ketika teman-teman lewat dari batas, maka auto tidak akan bisa submit ya. Dan saya tidak akan menerima tugas yang dikumpulkan melalui jalur lain selain Google Classroom. Baik itu email, WhatsApp, dan lain sebagainya, tidak akan saya terima. Kemudian yang kedua, tolong lebih teliti ketika mengumpulkan tugas, jangan lupa klik tombol submit. Kalau tidak, hanya akan jadi draft saja, seperti itu ya. Jangan kayak, ibu saya udah ngerjain, saya udah ngumpulin kok bu, gitu ya. Ternyata lupa klik submit gitu ya, mana bisa kebaca ya gitu. Tolong lebih teliti lagi. Kemudian kehadiran minimal 80% untuk dapat mengikuti ujian ya. Baik untuk UTS ataupun tugas besar dalam hal ini. Oke, kemudian terakhir adalah jeng-jeng. That's siapa yang mau tanda tangan sebagai perwakilan mahasiswa di kontrak kuliah ini ya. Dari kelas RB silakan volunteer satu orang. Ayo, kelas RB. Ayub raise hand bersedia berarti jadi ketua kelas gitu ya. Ya, Bu. Oke. Udahlah, saya nggak mau nunjuk-nunjuk ya, udah gede kalian tuh, udah semester 6. Iya, semester 6 ya kalian, ya Allah. Udah gede anak-anak saya, guys. Kemudian RC. Yuk, gas kuy. Gracia Alpha Beta. Gracia, halo Gracia, bisa dengar suara saya. Gracia open mic dong. Hadir, Bu. Ya, Bu. Hadir tapi tidak on cam. Lagi di mana Gracia? Bukan. Lagi ini loh yang luar kan ada luar. Oh, lagi di luar biasa ya. Ada apa tuh tadi itu raise hand? Tadi raise hand kenapa Gracia? Iya Bu, nggak bisa nyala. Oh ini bisa nyala ya. Iya ini bisa nyala. Terus? Apa jawabannya pertanyaan saya? Nggak mudeng saya. Cuma mau tes mi kamu teh. Naon sih? Gracia ini lucu. Gimana Grace? Gracia, ding bukan Grace. Iya Pak, iya Bu. Ini wifi-nya jelek Bu, jaringannya putus-putus. Tadi kepencet berarti kamu raise hand teh. Oke, skip kalau gitu. Oke, RC silakan yang berkenan atau mau mengajukan diri sebagai volunteer. Ya, Rafael. Baru pulang dari Bali nih. Iya, Bu. Yo, KKN paling jauh nih di Bali nih. Luar biasa loh. Ya, rezeki kamu, Rafael. Ya, Bu, puji Tuhan, Bu. Apa Rafael, kamu mau Raisen tuh mau sharing cerita kamu KKN di Bali? Apa gimana nih? Enggak, Bu. Saya mau coba jadi ketua kelas.
optimasi. Oke, kamu berkenan untuk atau mengajukan diri untuk menjadi ketua kelas RC ya. Udah lah ya, saya nggak mau ada pemilihan segala gitu ya. Udah malam. Oke-nya ini ya, udah lah. Alhamdulillah sudah terpilih ya teman-teman ya. Untuk RB nanti yang mewakili sebagai ketua kelasnya adalah Ayub dan untuk RC adalah Rafael. Terima kasih banyak Ayub dan Rafael sudah mengajukan diri ya untuk menjadi ketua kelas. Tugas pertama kalian adalah mengirimkan tanda tangan kepada saya ya, buat saya input di kontrak kuliah dan akan saya upload di Siakat ya. Tugas keduanya adalah teman-teman sebagai ketua kelas tolong selalu mengisi selalu mengisi materi kuliah di Siakat ya. Caranya sudah tahu Ayub, Rafael? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Jangan lupa ya untuk diisi karena itu sebagai BAP dan bukti kuliahnya dosen gitu ya, teman-teman. Oke, untuk kontrak alhamdulillah telah selesai terbahas ya. Kontrak ini akan mengikat kita, bukan hanya kalian tapi juga saya dan Pak Fauzi sebagai dosen pengampu dalam proses pembelajaran selama 1 semester ke depan ya. Ketika nanti ada hal-hal yang di luar kesepakatan kontrak ini, maka silakan saling mengingatkan aja gitu ya. Kami juga dosen tidak bisa semena-mena mengubah apa yang sudah disepakati di kontrak ini, termasuk bobot penilaian dan konversi nilai seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti mungkin ada perubahan dan lain sebagainya, kami akan konfirmasi ke kalian seperti itu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah kalau untuk kontrak telah selesai disampaikan, kita akan masuk ke materi yang pertama ya, berkaitan dengan pompa. Sudah terlihat di layar kah, guys? Ya, sudah diberikan jempol oleh saudara Elvin ya. Kayaknya kamu di sini sebagai pemberi jempol terus, Pin. Oke, jadi sebenarnya teman-teman sebelum masuk ke pompa, sebenarnya kalau kalian lihat di GCR ya, saya sudah deliver 2 materi sebenarnya. Materi yang pertama itu pendahuluan tuh sebenarnya cuma kayak mereview apa aja sih tools-tools di Aspen gitu ya, menu-menunya ada apa aja gitu, kayak mengingatkan aja sih. Tapi ya menurut saya itu bisa saya skip karena tadi ekspektasi saya adalah kalian sudah cukup kuat dan sudah cukup atau sudah sangat familiar malah kayaknya ya dengan Aspen ya, terbukti dari jargon yang selalu kalian gaungkan gitu ya, teknik kimia Pisces ya. Jadi ya kalian sudah sangat dekat gitu ya dengan software ini sehingga saya akan skip materi pendahuluan. Kita masuk ke materi yang kedua berkaitan dengan pompa dan poin pentingnya adalah sebenarnya di kurva performansi pompa seperti itu ya. Nah, kalau bicara terkait pompa, kalian sudah pernah mengenal atau mempelajari alat operasi pompa ini di mata kuliah apa? McFlu, Bu. Ya, McFlu ya, Bi ya. Masih fresh banget kayaknya nih ya, Bi ya, McFlu-nya ya, Bi ya. Ya, mungkin beberapa juga teman-teman kemarin baru dapat dari semester kemarin tuh ya, McFlu seperti itu ya. Sehingga harapannya masih segar di ingatan kalian terkait konsep perpompaan ini seperti itu. Oke, kalau misalnya teman-teman masih ingat, pompa ini adalah alat apa sih? Alat yang digunakan untuk apa sih? Mungkin Zakia bisa share pendapatnya, Zakia. Jeng, kaget kan? Saya tiba-tiba manggil kan? Enggak, stay nih Zakia pasti nih kan? Nah, Elvin langsung senyum-senyum tuh. Nah, kan baru panik. Zakia panik. Inilah ya. Iya, baru on cam, tadi off cam, betul ya, kena shock nih. Gimana Zakia pendapatnya terkait pompa? Kalau menurut saya Bu, pompa itu digunakan untuk menyalurkan cairan Bu. Dia untuk menaikkan tekanan atau menyalurkan misal dari tangki ke alat untuk berikutnya gitu Bu. Oke, mengalirkan fluida bentuknya adalah cairan, terus menaikkan tekanan. Jadi ada 2 fungsinya. Dia untuk mengalirkan, dia juga untuk menaikkan gitu.
Kayak gitu? Iya Bu, tapi kalau misalnya untuk menaikkan tekanan itu pompa sebenarnya nggak terlalu signifikan gitu Bu. Nggak terlalu signifikan. Berarti kalau naikin tekanan cairan yang signifikan pakai apa alatnya? Pakai apa alatnya? Biar signifikan, Zak. Duh, maaf Bu, udah lupa. Pakai kompresor. Oh, pakai kompresor. Oh, pakai kompresor. Bisa ya kompresor ya handle cairan ya. Maaf Bu, udah agak sedikit lupa materinya Bu. Oke, nggak apa-apa, that's okay. Jadi inilah ya, makanya tadi saya katakan teman-teman tolong di mata kuliah optimasi ini kalian hadirkan kembali ingatan-ingatan kalian yang sudah kalian pelajari di mata kuliah semester sebelumnya, seperti itu ya. Karena mohon maaf, saya dan Pak Fauzi tidak sempat waktunya gitu ya untuk memberikan kembali terkait prinsip dasar kerja daripada alatnya, karena kami hanya 2 SKS diberikan waktu tuh cuma 100 menit ya, nggak akan cukup untuk mereview lagi gimana cara kerja dan prinsip kerja alatnya ya. Jadi mohon kalian secara mandiri dapat mereview untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan hari ini nggak apa-apa ya, dimaafkan. Oke, jadi pompa itu adalah alat untuk mengalirkan fluida. Fluidanya jenis apa yang dialirkan oleh pompa? Fluida jenis kompresibel apa inkompresibel? Incompressible. Yes, good. Jenis incompressible ya. Jadi teman-teman, apa tuh namanya? Bagaimana prinsip pompa dapat mengalirkan suatu fluida incompressible? Adalah dengan memberikan tekanan pada cairannya tersebut ya, karena prinsipnya adalah kalau misalnya ada perbedaan tekanan kan akan mengalir dari yang tekanan tinggi ke yang tekanan rendah seperti itu ya, sehingga di sini keluaran daripada pompa pastinya adalah ada head atau ada pressure yang meningkat seperti itu. Dalam hal ini itu adalah basic prinsip kerja dari suatu pompa, sehingga kalau misalnya nih nanti ini sering menjadi apa ya, masalah yang sebenarnya nggak krusial tapi sederhana tapi krusial gitu ya Mas ya. Sederhana tapi krusial gitu. Ketika teman-teman ngerancang pabrik, banyak sekali kakak-kakak kalian tuh yang tekanannya isobar gitu ya, dari masuk pompa keluar pompa tuh sama seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya menyalahi kodrat daripada prinsip kerja alat pompa itu sendiri seperti itu ya. Jadi tolong jangan sampai nanti teman-teman terlupa saat merancang membuat prarancang pabriknya seperti itu ya, akan prinsip dasar kerja pompa ini. Kemudian pompa itu ada banyak ya teman-teman jenisnya ya. Ini saya review sedikit aja sih sekilas. Ada jenis yang dynamic atau positive displacement. Mungkin kalau yang dynamic yang mungkin sering kalian dengar yang tipe centrifugal mungkin ya. Kalau untuk yang positive displacement itu mungkin reciprocating misalnya seperti itu. Nah, di sini mungkin saya akan mendorong aja teman-teman untuk mengingat-ingat kembali apa sih perbedaan dari jenis-jenis pompanya seperti itu, tapi tidak akan saya bahas karena waktu yang nggak cukup. Umumnya kakak-kakak kalian itu mendesain pompa itu pakai jenis sentrifugal seperti itu ya umumnya, karena memang ya dengan berbagai kelebihan yang mungkin ditawarkan gitu ya daripada jenis pompa tersebut. Tapi catatannya adalah tidak semua cairan itu dapat dihandle oleh pompa jenis sentrifugal. Kayak misalnya adalah ketika teman-teman bermain dengan tipe pabriknya itu yang solid liquid misalnya seperti itu ya, kemudian yang fluida yang akan dialirkan itu dengan ketinggian nilai viscosity-nya mungkin tidak mampu dihandle oleh sentrifugal. Teman-teman bisa misalnya mempertimbangkan untuk penggunaan jenis yang lain seperti reciprocating seperti itu ya. Jadi tolong teman-teman pahami masing-masing
kelebihan, kelemahan, dan kecocokan gitu ya dari aplikasi penggunaan tipe-tipe pompa yang ada seperti itu ya. Itu untuk jenis-jenis pompa ya, sekaligus saya mengingatkan juga ketika nanti perancangan kalian di tugas akhir seperti itu. Kemudian ini ada sebenarnya sih prinsip kerja pompa ya, kalau misalnya tidak dipadatkan materinya mungkin akan saya putarkan videonya, tapi karena ini dipadatkan materinya, jadi ya silakan teman-teman nanti review sendiri ya dari video yang ada di slide. Jadi saya langsung ke intinya aja ya, berkaitan dengan pompa itu sendiri teman-teman. Kalau kita bicara dengan terkait pompa, maka yang menunjukkan daya kerjanya itu biasanya adalah suatu yang dinamakan dengan head gitu ya. Jadi kalau head ini simpelnya itu ya teman-teman menunjukkan ketinggian suatu fluida gitu. Makanya biasanya satuannya itu dalam bentuk feet gitu ya. Walaupun sebenarnya head ini juga merepresentasikan pressure gitu ya daripada si fluidanya tersebut. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan gitu ya teman-teman di sini, kalau kalian coba cari konversi nilai ini. 1 kg per cm persegi sama dengan berapa mmHg? Coba kalian searching. Dan berapa mH2O? Sorry. Coba ada yang sudah dapat nilainya? Ada yang sudah dapat nilainya, konversinya berapa? 735,56. Oke, Hasbi. 735,56 itu untuk mmHg ya. mmHg itu apa, Bi? Milimeter raksa, Bu. Oke, milimeter raksa. Oke, yang mH2O ada yang udah dapat? 10.000, Bu. H2M loh, Arianti, M. Bukan mm. Kamu itu dapatnya mm apa m? 10 berarti, Bu. 10 meter Yes. H2O. Betul sekali ya. Oke, ini adalah konversi yang kalian dapatkan. Itu satuan apa coba? Satuan tekanan. Ya, satuan tekanan kenapa bisa dikonversi jadi satuan ketinggian level gitu ya di sana. Satuan panjang seperti itu. Nah, maksudnya adalah apa di sini teman-teman? Dari konversi nilai yang tertampil di layar ini kita mendapatkan informasi bahwa pada tekanan atau pada kondisi di atas permukaan laut tekanan 1 kg per cm persegi mampu menaikkan ketinggian cairan raksa itu sebesar 735,56 mm. Ya, untuk cairan raksa. Tapi kalau untuk H2O, untuk air, dia mampu menaikkan levelnya hingga 10 meter. Seperti itu. Ya, itu untuk tekanan 1 kg per cm persegi. Nah, pertanyaannya, gimana kalau misalnya kita butuh untuk menaikkan tekanannya, menaikkan level cairannya ke ketinggian misalnya 1000 meter. Maka berapa tekanan yang dibutuhkan kira-kira? Berapa? Dengan dasar nilai 10 mH2O dari 1 kg per cm persegi. Ya, berapa Amedeo, Kak Fendis? Wah, Medio Kak Fendis nggak nyimak nih kayaknya nih ya. Saya anggap tidak hadir ini nih hari ini nih ya. Waduh, nggak ada suaranya. Oke. Iya, Bu. Langsung on cam. Baik. Jadi, berapa ya tekanannya ya, Deo ya, kalau mau menaikkan ke 1000 meter H2O-nya? Sabar, Bu. Sabar, Bu. Kok sabar, Bu sih? Malah ketawa ketiwi. Hah? Oh, nanya temennya dulu nih, dia nungguin di chat nih kayaknya nih. Waduh, ketahuan. Netral saya, Bu.
Hah? Apa dia? Astagfirullahalazim. Ya, tinggal kan tekanan 1 ya, menaikkan 10 meter H2O. Berarti kan kalau misalnya 1000, berarti kan 100 kali lipatnya ya. Artinya tekanan yang dibutuhkan minimal adalah 100 kg per cm persegi gitu ya dalam hal ini gitu ya. Jadi konsep head itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kaitannya antara level dengan tekanan seperti itu. Nah, untuk head ini teman-teman ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami, beberapa istilah dalam head pompa ya. Jadi yang pertama istilah yang akan kita bahas adalah di sini ada total static head. Apa yang dinamakan dengan total static head? Total static head itu adalah, coba lihat teman-teman titiknya ya. Kalau total static head itu tinggi titiknya antara permukaan tangki umpan ke permukaan tangki yang dituju seperti itu ya. Jadi apa sih namanya energi untuk mengalirkan dari permukaan tangki umpan ke permukaan tangki yang dituju seperti itu ya. Atau tekanan yang dibutuhkan untuk mengalirkan dari kedua titik tersebut. Kemudian ada lagi adalah static discharge head. Kalau static discharge head itu titiknya itu dari poros pompa menuju ke ketinggian yang dituju seperti itu. Ya, sehingga tekanannya akan lebih besar gitu ya dibandingkan dengan total static head. Kalau di kasus yang gambar sebelah kiri seperti itu. Nah, perbedaan dari gambar kiri dan kanan adalah terletak di static suction head, ya. Kemudian di sebelah kanan ada yang dinamakan dengan istilah static suction lift. Apa perbedaan dari static suction head dan static suction lift? Apa perbedaan dan persamaannya? Coba, ada yang bisa menganalisis perbedaan dan persamaannya apa? Bisa raise hand? Perbedaan dan persamaan dari static suction head dan static suction lift. Silahkan, raise hand. Kalau enggak saya tunjuk. Saya mau membagikan pundi-pundi untuk mendapatkan nilai aktif. Alfian, oke. Boleh Alfian, good. Silahkan. Pompanya yang satu di atas, yang satu di bawah, Bu. Oke, itu perbedaannya. Persamaannya apa? Persamaannya apa, Fi? Apa, Alfian? Saya masih nanya sama Alfian kok. Yang lain udah pada angkat tangan ini. Alfian nggak bisa jawab? Lempar ke Viola. Skip, Bu. Skip. Ya, Viola, apa persamaannya kalau gitu? Kalau untuk persamaannya tuh ini, Bu, sama-sama mengalirkan air dari satu tempat ke tempat lain. Tapi perbedaannya tuh kalau yang static discharge head itu dia tekanannya lebih tinggi, Bu. Sebenarnya saya pengennya secara spesifik sih persamaannya. Kamu lihat titiknya. Titik dari mana ke mana? Suction head dan suction lift. Viola. Udah saya kasih clue nih. Oke, Merdi. Itu sama-sama dia dari pompa itu ke permukaan airnya, Bu. Permukaan air yang mana? Yang umpan itu. Ya. Kan dia sama-sama di titik permukaan gitu dari bawah walaupun beda posisi saja itu. Yes, good. Ya, jadi persamaan dari keduanya adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mengalirkan dari poros pompa, dari tangki umpan ke poros pompa seperti itu ya. Bedanya kalau yang gambar kalau yang static suction head, posisi pompanya itu ada di bawah tangki umpan. Kalau suction lift, namanya juga lift ya, artinya adalah dari tangki umpan ke pompa itu dia naik gitu fluidanya seperti itu ya. Nah, kasus yang di sebelah
tekanan itu banyak ditemukan di kehidupan kita sehari-hari ya, di misalnya adalah sumur bor seperti itu ya. Nah itu kan pasti pompanya ada di kaki umpannya ada di level bawah gitu ya. Jadi ketika dia mau mau dialirkan, berarti kan dia harus naik ke atas ke poros pompanya, baru dari pompanya tersebut diteruskan ke tangki tujuan seperti ya, ke lokasi tujuannya seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimpulkan gitu ya dari gambar yang ada di layar. Kemudian masih berkaitan tentang head teman-teman. Jadi di gambar ini ya, di gambar A, ini saya kasih A, ini B, ini C. Coba teman-teman amati, apa sih sebenarnya persamaan dan perbedaan dari gambar A, B, dan C? Bisa raise hand, silakan. Waduh, ada yang raise hand. Belum ada yang raise hand? Oke, Ayub, boleh Ayub, gimana Ayub? Kalau persamaannya ini Bu, sama-sama bentuknya persegi, tapi bedanya kan itu ada persegi panjang, terus ya sama-sama persegi panjang Bu, tapi untuk bedanya itu di ketinggiannya Bu, ketinggian sama tekanannya. Oke, Ayub ya. Jadi persamaannya adalah dari bentuknya ya, dari yang A, B, C, tapi perbedaannya adalah di level kedalaman fluidanya seperti itu dan tekanan ya, tekanan yang dihasilkan, headnya berbeda, nilai headnya. Oke, terima kasih. Kemudian sekarang, iya Merdi ngapain raise hand lagi ya, udah kejawab tadi masih Ayub ya. Nah kemudian sekarang dari gambar D, E, dan F ya, apa persamaan dan perbedaan dari gambar D, E, dan F? Ya Elvin, boleh. Persamaannya tekanannya sama, tapi bentuknya beda-beda, Bu. Oke, tekanannya sama, tapi bentuknya berbeda-beda. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari gambar A, B, C, D, E, F? Apa yang bisa ditarik poinnya? Oke, Egif, silakan Egif. Oh, Egif nggak jadi raise hand, Egif. Hah? Itu resen yang tadi, Bu. Oh, resen yang tadi. Oh, resennya sekarang belum. Oke. Oke, yang bisa menarik kesimpulan dari gambar A sampai F. Ada poin apa yang bisa kita simpulkan oleh Surya? Silakan Surya. Jadi Bu, kesimpulannya Bu, gimana Sur? Kesimpulannya itu Bu, untuk tekanan itu Bu dipengaruhi oleh ketinggian Bu. Jika ketinggiannya sama meskipun bentuknya berbeda-beda, maka tekanan yang dihasilkan akan sama Bu. Good, oke ya. Jadi ini bicara tentang head. Head itu teman-teman tidak dipengaruhi oleh bentuk bentuk wadah atau bentuk tangkinya seperti itu ya. Dia hanya dipengaruhi oleh location ataupun kedalaman ataupun level daripada cairan yang ingin ditempuh seperti itu, atau misalnya dituju seperti itu ya teman-teman ya. Oke Surya, terima kasih sudah menyimpulkan dengan baik ya. Oke, kemudian berikutnya adalah, nah ini gong yang sebenarnya yang mau kita bahas berkaitan dengan kurva daripada kurva performansi daripada pompa seperti itu. Kalau misalnya kita lihat teman-teman di sini kurva performansi pompa itu yang pertama dia terdiri dari dua sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya itu represent dari pump capacity, ini menunjukkan sebenarnya adalah bentuknya flow rate kayak gitu ya. Flow rate, misalnya flow rate-nya dalam satuan meter kubik per jam misalnya per hour gitu ya. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah head-nya ini bisa bentuknya adalah pressure outlet atau misalnya pressure increase, itu tergantung vendor lah ya, nanti dia mau define-nya sebagai apa gitu ya head-nya di sana. Kemudian yang dapat kita lihat lagi adalah kurva ini dia biasanya
bentuknya itu apa ya namanya, dari atas kiri menurun ke posisi sebelah kanan seperti itu ya. Dan salah satu jenis atau dan kurva yang tertampil di layar ini menunjukkan salah satu kurva salah satu jenis pompa yang dia punya beberapa variasi kecepatan gitu ya. Jadi kalau pompa pada umumnya mah ya mungkin yang sering kita lihat kayak pompa naon eta namina pompa akuarium misalnya gitu ya. Apa enggak pompa misalnya di toron gitu ya yang buat ngalirin air dari toron kalian ke shower misalnya di kosan kalian itu ya. Nah, itu nggak pakai pompa jenis ini gitu ya yang punya variasi kecepatan, beberapa variasi kecepatan. Umumnya sebenarnya pompa itu dia hanya bisa bergerak di satu speed gitu ya, satu level kecepatan. Seperti misalnya kalau misalnya kalian beli pompa kan biasanya yang berapa HP, misalnya 0,5 HP kah gitu ya, atau 1 HP kah gitu. Tapi di aplikasi industri, mungkin beberapa industri sekarang pakai jenis pompa yang apa ya, yang prinsip kerjanya itu seperti kompresor gitu. Jadi dia bisa adjust adjust kecepatan daripada fluidanya gitu. Namanya adalah pompa jenis VSD atau variable speed drive kalau nggak salah ya. Seperti itu. Jadi apa kelebihan dari pompa jenis ini tuh kita bisa adjust kecepatannya untuk menyesuaikan kira-kira outlet pressure yang mau kita inginkan tuh di berapa seperti itu. Ya, itu salah satu keuntungan dari pompa jenis VSD ini ya, walaupun mungkin belum semua industri juga membutuhkan pompa jenis ini seperti itu ya. Kemudian untuk memperjelas lagi daripada kurva performansi pompa, kita akan melihat video ya, suatu video yang silakan kalian simak dengan baik isi videonya apa. Pump curve looks like this. Sorry, suaranya apakah muncul? Belum ya? Muncul, Bu. Oh, muncul. Alhamdulillah. Oke, silakan bisa disimak. More complicated and looks something like this. Don't worry, we're going to go through them step by step and start from the basics. Each type of pump has a different chart, and the data plotted on them also varies with the model. The first thing we notice is that on the main vertical y-axis, we have the head pressure, and on the vertical x-axis, we have the flow rate. Basically speaking, the head is pressure, and the flow rate is how much water the pump can move. So what do these charts represent? If we turn the pump sideways and connected it to a pipe, the pump is pushing the liquid horizontally, so there is no pressure, but the water is flowing at its maximum flow rate. As we slowly rotate the pump towards the vertical position, we see the flow rate decreases, but the pressure increases. That's because it's now pushing against the water and the friction. As we get all the way to the vertical position, there is zero water flowing out of the pump, but maximum pressure. And that's because it's using all its energy to push against the water and hold it as high as it possibly can within the pipe. At this point, it's just spinning the same bit of water, which isn't good for the pump, so you don't want to run a pump like this in the real world. By recording the values during the elevation, we basically get our pump curve, although I will note that pump manufacturers don't test pumps this way because it's just not practical. The basic pump curve. Oke. Suara saya masih kedengeran nggak, guys? Apa kalah sama suara hujan? Aman ya suaranya ya? Saya takut suara saya kalah sama deres banget nih hujannya kayaknya di luar. Oke. Siapa yang bisa mengambil satu aja kesimpulan dari video yang tadi sudah tertampil? Boleh satu orang? Bagaimana kaitan dari sumbu X dan Y, kurva performansi pompa? Boleh? Siapa yang bisa ngambil kesimpulan? Silakan bisa raise hand. Kalau nggak ada, saya tunjuk. Rio, Novria di Rio. Mana Rio? Halo Rio, bisa dengar suara saya Rio? Nah, halo. Gang Genggong, si Rio ya. Ayo, saya anggap tidak hadir loh Rio. Nasira, boleh deh Nasira. Halo Nasira.
Ini asprak saya nih, asprak tercinta. Nasira, mana Nasira? Ya Bu, di Iya sini juga lagi Bu. hujan Bu. Kalau Apa? kalau on cam nanti putus-putus suaranya. Iya nggak apa-apa tuh nak. Gimana nak kesimpulan dari video yang tadi ditampilkan nak? Kalau saya tadi ngertinya itu kalau misalnya dia flow rate-nya 0, dia apa tadi head-nya bakal maksimum Bu. Itu tadi yang saya tangkap. Sebaliknya, berarti sebaliknya gimana? Kalau misalnya flow rate-nya tinggi berarti head-nya akan ini minimum. Flow rate-nya tinggi, head-nya minimum. Sebaliknya, kalau sebaliknya? Kalau sebaliknya, kalau flow rate-nya 0, 0 tadi, dia hit-nya bakal maksimum. Nah, betul ya. Jadi, ya betul ya tadi yang disampaikan oleh Nasira. Jadi teman-teman, ketika Nasira harusnya nggak saya tulis ya, orang saya tunjuk kok tadi itu ya, bukan atas dasar keinginan pribadi. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari video yang barusan ditampilkan adalah ketika teman-teman itu mau mencapai flow rate yang maksimum, maka head-nya adalah 0. Artinya apa? Kalian tidak bisa mengalirkan fluida ke ketinggian tertentu yang di atasnya gitu. Baru bisa mencapai level flow rate maksimumnya. Tapi ketika teman-teman misalnya adalah mau mencapai head maksimumnya, pompanya bekerja, tapi tidak ada cairan yang bisa dia pindahkan. Kenapa? Karena energinya itu habis untuk bagaimana mencapai level yang diinginkan. Ya nggak sih? Ketika misalnya adalah suatu cairan itu mau dinaikkan dari level misalnya adalah 10 meter ke 100 meter, maka dia akan menghadapi berbagai hambatan di sana ya. Misalnya salah satunya adalah friksi seperti itu. Sehingga ketika head-nya itu mau dicapai yang maksimal, maka energinya telah habis duluan untuk misalnya adalah menghalau si hambatan-hambatan tadi gitu, sehingga energi untuk memindahkan fluidanya atau partikelnya itu jadi sudah tidak ada seperti itu. Makanya pompanya bekerja tapi tidak ada fluida yang bisa dialirkan seperti itu ya. Itu kaitan antara head dengan flow rate seperti itu. Jadi hubungannya berbanding terbalik seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya jantungnya gitu ya yang harus dipahami oleh teman-teman berkaitan dengan kurva performansi pompa. Jadi yang sebelumnya kita bahas gitu ya, yang itu alirannya adalah dari kiri menuju ke kanan bawah, itu adalah dinamakan dengan pump characteristic curve. Ya, jadi kurva karakteristik pompa yang mana itu didesain, yang mana itu dibuat oleh si pembuat pompanya gitu, yang ibaratnya kayak kamu membuat pompa dengan spesifikasi tertentu. Nah, itu udah ditentukan sama dia bagaimana kurva performansinya dari si pompa. Nah, yang akan kita mainkan di proses optimasi pompa adalah kurva yang bawah yang dinamakan dengan plane characteristic curve. Ya, jadi kalau kurva yang atas tuh, yang pump characteristic curve itu dia stay still, nggak bisa berubah. Dia bentuknya sudah begitu settingan pabriknya gitu ibaratnya. Ya, yang akan kita modifikasi adalah yang kurva bawah, yang arahnya ke atas dari kiri menuju kanan, ya, gitu. Plane characteristic curve. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, plane characteristic curve ini dia terbagi atau dia terdiri dari dua jenis head, yaitu adalah dynamic head dan static head. Oke, dynamic head dan static head. Dynamic head itu adalah yang representasi dari garis putus-putus ini. Gitu ya. Apa makna dari garis putus-putus tersebut, teman-teman? Boleh kalau mau raise hand, kalau mau berpendapat. Apa yang dimaksud dengan garis putus-putus tersebut untuk
statik ya, dari kata statik. Nggak ada yang mau berpendapat? Saya panggil, kalau gitu Mutia Febrina. Halo Mutia, bisa dengar suara saya Mutia? Halo Mutia? Cek sound. Tuh kan gak ada yang nyaut nih. Saya akan coba memanggil Suci Oktaviani. Ini anak KKN saya nih. Suci. Halo Suci. Jeng. Maaf Bu, gak kedengeran di sini hujannya gede banget. Gak kedengeran, iya gede banget hujannya. Kaget loh saya loh. Suci, ya Allah. Jadi dari tadi kamu gak dengerin Bu Yunita ngomong, Suci. Hah? Kau mendingan live aja gak sih? Gak usah ikut kuliah, udah gak kedengeran, cenah. Ya, Ci? Nggak dijawab lagi si Suci ini. Ampun teuingan ih. Pakai headset Suci kali kamu kalau nggak kedengeran tehnya. Skip Ci. Lanjut. Apa? Rafael, kamu mau menyelamatkan teman-teman kamu ya? Silahkan berpendapat Rafael. Saya mengutarakan pendapat. Jadi kalau static portion ini kan ada dynamic sama static, itu kalau di atas sih dibacanya operating point sih Bu. Jadi mungkin yang saya tangkap itu batas operasi dia static portion itu pada ketinggian flow head segini Bu. Itu aja sih Bu. Oke, sebenarnya saya cuma mau di-define apa itu static head sih sebenarnya di sini. Jadi maksud saya apa sih ini makna garis putus-putus ini gitu. Kenapa static head itu dia nilainya ditunjukkan dengan garis putus-putus itu. Sebenarnya di sini garis putus-putus itu menunjukkan bahwa nilai static head itu tidak dipengaruhi banyaknya fluida atau partikel yang dialirkan, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena ini loh, ini kan sumbu X kan menunjukkan flow rate. Flow rate itu menunjukkan apa sih? Menunjukkan berapa banyak partikel yang mau dialirkan kan, yang mau dipindahkan kan, seperti itu. Dan dia statis, maksudnya dia nggak bergerak gitu. Artinya di sana static head ini dia tidak dipengaruhi oleh penambahan jumlah partikel gitu nilainya. Ya. Namun si plane characteristic curve ini dia hasil penjumlahan antara static head atau static portion dengan dynamic portion atau dynamic head gitu ya. Sedangkan kalau untuk dynamic ini adalah dia yang bergerak ke atas nih, dynamic ini kan yang ini nih, dynamic ini static gitu ya teman-teman ya. Untuk yang dynamic ini dia nilainya meningkat ya dari kiri bawah menuju ke kanan atas seperti itu ya. Artinya untuk yang dynamic head ini dia dipengaruhi dengan pertambahan jumlah partikel atau pertambahan jumlah flow rate seperti itu. Sehingga itu yang menyebabkan kenapa plane characteristic curve arahnya dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Kayak gitu ya. Berbeda dengan plane characteristic curve yang arahnya dari kiri atas menuju ke kanan bawah, seperti itu. Nah, hal yang harus kalian perhatikan di sini adalah titik pertemuan antara pump characteristic curve dengan plane characteristic curve itu yang menjadi operating point. Oke, itu adalah titik operasinya. Ya, kalau gambarnya seperti ini, misalnya kita tarik di sini ya garis ke bawah menuju ke sumbu X. Ya. Di sini menunjukkan berapa sih maksimal flow rate yang dapat di-handle oleh pompa tersebut. Kalau misalnya di sini kita taruhlah angkanya 200, misalnya meter kubik per hour gitu ya. Maka itu adalah kecepatan maksimal atau maksimal jumlah fluida yang dapat dia alirkan per satuan waktu seperti itu. Bisa nggak sih Bu kalau di atas 200?
Gitu pertanyaannya. Bisa nggak kalau di atas 200? Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau di atas 200, posisinya misalnya di sini ya, maka kondisinya adalah head si karakteristik pompanya itu lebih rendah daripada head si plan karakteristik curve gitu. Artinya adalah itu udah melebihi kapasitas atau melebihi spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh pabrik gitu. Pabrik ngasih maksimalnya 500 gitu. Kamu mintanya 1000. Nah, itu nggak bisa dihandle lagi oleh alatnya seperti itu. Ya, makanya ciri atau titik maksimum yang bisa dihandle adalah titik di mana si head daripada karakteristik pompanya itu tidak lebih rendah daripada si plan karakteristik curve. Kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau di bawah 200 bisa apa enggak? Bisa nggak? Bisa jalan nggak pompanya kalau di bawah 200 flow rate-nya? Bisa, Bu. Bisa ya, betul. Tadi siapa yang jawab? Ayub, Bu. Oh, Ayub ya, Ayub. Betul ya, Ayub, bisa ya. Jadi kalau misalnya di bawah 200 misalnya kita taruhlah, oh saya mau setengahnya aja deh flow rate-nya gitu ya. Jadi 100 misalnya titiknya di sini ya, misalnya gitu ya, titiknya di sini. Saya gambarnya nggak lurus ya, twin way lah ya. Tuh. Di sini kita mau flow rate-nya rendah. Dampaknya apa sih kalau misalnya tadi kan kalian udah tahu ya prinsip dari kurva karakteristik pompa. Ketika flow rate-nya lebih rendah, maka dampaknya apa yang bertambah? Apa yang bertambah dampaknya? Adalah ayo, tadi yang video tadi apa Surya? Head-nya, betul ya. Jadi head-nya itu dampaknya adalah akan bertambah. Atau secara sederhana, pressure outlet-nya itu akan lebih besar. Seperti itu ya, tadi jawab Ayub Surya ya. Oke, jadi akan lebih besar pressure outlet-nya. Kayak gitu teman-teman. Kayak contoh kasusnya kayak gini lah. Atau analogi sederhananya kayak gini. Suara saya jelas ya teman-teman ya? Jelas, Bu. Oke. Analoginya adalah ketika misalnya teman-teman itu masuk ke sebuah ruangan ya, ruangannya nggak terlalu besar, ruangannya misalnya hanya 2x2 meter lah misalnya gitu ya, 2x2 meter. Ya. Awalnya di ruangan itu misalnya ada 10 orang seperti itu ya. Mulai agak-agak ngap lah ya gitu. Kemudian ditambahkan lagi gitu ya dengan misalnya adalah di ruangan itu kapasitasnya jadi 50 orang. Nah, itu kan di ruangan yang 50 orang dengan ruangan yang 10 orang, kira-kira friksinya lebih besar yang mana? Hambatannya lebih besar yang mana? Di ruangan yang 10 dengan di ruangan yang 50 orang, kapasitas ruangannya sama. Kira-kira friksinya, hambatannya lebih besar yang mana? Yang 50. Yang 50 orang, Bu. 50. Yang 50 orang, good, betul ya. Jadi semakin banyak partikel, semakin banyak kapasitasnya gitu ya, kapasitas maksudnya kapasitas partikel yang ada di sana gitu ya, atau semakin tinggi flow rate-nya, maka dia akan semakin besar juga hambatan ya. Entah itu dari misalnya adalah gesek-gesekan antar partikelnya atau misalnya gesekan partikel dengan dinding dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga energi yang ketika misalnya adalah energi yang disediakan itu sama gitu ya, maka untuk yang misalnya tadi di dalam cuma 10 orang ya mereka keluar masih sisa energinya gitu ya, dibanding misalnya si 50 orang gitu. 50 orang mungkin karena di dalam udah habis duluan energinya untuk saling bergesekan gitu ya, adanya friksi, maka keluar itu dia energinya akan atau tekanannya akan jauh lebih rendah gitu dibandingkan yang 10 orang seperti itu ya. Analoginya gitu. Makanya di sini ketika misalnya adalah kalian itu ingin si pompa ini tuh
tekanannya tuh tidak mau terlalu tinggi naiknya gitu. Tapi flow rate-nya sebenarnya cuma butuh 50% dari flow rate maksimal. Maka biasanya kita menyediakan suatu alat bantu. Namanya adalah throttling valve. Kayak gitu ya. Jadi misalnya gini. Ketika misalnya adalah level flow rate-nya diganti jadi 100, maka titiknya kan di sini ya teman-teman ya. Kita harus membuat operating point yang baru gitu kan ya. Maka kita harus membuat memodifikasi si plane characteristic curve. Kita naikkan plane characteristic curve-nya jadi seperti ini misalnya gitu ya. Oke, ketemu titiknya misalnya di sini nih, titik operatingnya gitu. Nah, artinya kan ada delta head gitu ya. Di sini ada delta head yang harus diberikan tambahan hambatan gitu kepada si pompanya. Nah, ini biasanya deltanya ini akan dihandle sama alat yang namanya throttling valve ya atau TV. Apa ya? Gini tulisannya, throttling valve. Kayak gitu. Jadi alat throttling valve ini teman-teman yang akan memberikan tambahan hambatan kepada si fluida supaya agar supaya keluarnya itu dia tidak terlalu tinggi gitu tekanannya. Kan kadang ketika misalnya kita memindahkan suatu fluida ya dari alat satu ke alat yang lain, kita kan menyesuaikan dengan kondisi operasi daripada si alat yang dituju seperti itu ya. Nah, ketika misalnya adalah alat yang dituju tidak membutuhkan tekanan yang tinggi, maka kan kita perlu upaya ya untuk bagaimana menyesuaikan tekanannya gitu. Jadi ketika flow rate-nya ingin dikurangi, imbasnya adalah head-nya jadi tinggi, pressure outlet-nya jadi lebih besar, maka hadirlah si alat throttling valve ini untuk menyesuaikan tekanan keluarannya agar sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu ya. Jadi itu alternatif yang bisa digunakan untuk meminimalisir atau menekan pressure yang keluar dari pompa itu tidak terlalu tinggi lonjakannya. Ya. Untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk kurva karakteristik pompanya ini. Ini nanti kita akan melakukan optimasi pompa pakai modifikasi si kurva karakteristik ya. Jadi ini kita berikan dasar terkait kurva karakteristik pompa supaya next week saat simulasi teman-teman sudah terbayang gitu. Oh, kurva karakteristik pompa tuh seperti ini toh gitu. Dalam simulasi maksudnya. Ini kita belajar basic teorinya dulu maksudnya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Silakan bisa pakai emoji lah ya gitu untuk menunjukkan seberapa tingkat kejelasan kalian. Sebenarnya saya agak worry ya menyampaikan ini secara daring, tapi ya insya Allah teman-teman bisa paham lah ya. Oke. Ya, 2 orang tadi memberikan jempol, mungkin harapannya mewakili 82 orang yang hadir di sini ya. Oke. Setelah itu ada beberapa permasalahan pada pompa gitu ya, yang mana di sini mungkin yang sangat erat kaitannya dengan proses ya yang kavitasi aja sih sebenarnya. Oke, ini nah untuk kavitasi dan NPSH ini akan menjadi PR kalian gitu ya, akan menjadi tugas pertama kalian. Gitu. Di sini saya akan deliver berkaitan dengan bentar ya. Saya akan melampirkan link untuk apa namanya? Link untuk kalian bisa resume isinya ya. Bentar. Oke, saya share ke ketua kelas ya teman-teman untuk linknya yang akan menjadi tugas kalian.
Oke, kalian harus ngapain dengan link yang sudah di-share ke ketua kelas. Jadi teman-teman kalian dapat membuat rangkuman gitu ya berkaitan dengan isi video yang sudah terlampir. Kemudian setelah merangkum hal tersebut kalian dapat memberikan pandangan berkaitan dengan yang pertama adalah apa sih langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kavitasi. Kemudian yang kedua adalah apa kaitannya antara NPSH dengan peristiwa kavitasi seperti itu dalam hal ini ya. Jadi dua hal itu silakan teman-teman 3 poin tadi ya silakan teman-teman kerjakan sebagai tugas pertama untuk apa sih namanya materi pertama kita berkaitan dengan pompa. Nanti tugasnya dikumpulkan di GCR ya, waktunya hari Jumat, pengumpulannya Kamis, due date kayak Kamis, saya tadi settingnya Kamis 2359 seperti itu. Untuk kemudian tugasnya tugasnya ditulis tangan. Tugasnya ditulis tangan ya teman-teman. Kalau tadi sih saya sebenarnya menawarkan ke kelas RA mau diketik apa ditulis tangan. Tapi kalau diketik saya akan cek plagiarismnya. Ya, ketika plagiarismnya 100, maka nilainya 0. Ketika plagiarismnya 50%, maka nilai tugasnya 50. Ketika plagiarismnya 70%, maka nilai tugasnya 30. Ya, silakan kalian pilih mau ketik apa mau tulis tangan. Mau ketik apa tulis tangan? Boleh beda. Tadi RA milih yang apa, RB, RC milih yang apa, boleh beda silahkan. Ya. Jadi mau ketik apa mau tulis tangan? Perwakilan RB dan RC. Kenapa pengasih emotnya emot menyedihkan ini ya, ngasih emotnya teh. Ada yang emot berpikir gitu kan. Apakah sulit sekali ini penawarannya dari Bu Yudita? Ngomong ngasih stiker doang, astagfirullahalazim, ya Allah. Ini saya review stiker mulu dari tadi, ampun. Ayo kita, tadi saya targetnya mau selesai 2100 loh padahal loh. Ya. Kalau tulisan bedanya apa, Bu? Hah, bedanya apa? Iya kan kalau tadi kan kalau ketikan itu ada 3 itu, Bu. Tulis tangan. Oke. Ya, sebenarnya gini, kalau saya sih prinsipnya adalah ketika teman-teman tulis tangan itu kalian itu indera yang terlibat itu lebih banyak seperti itu. Kalau tulis tangan kan nggak mungkin ya saya cek plagiarisme yang nggak bakal bisa kebaca Turnitinnya ya. Emang tulisan kalian bisa terbacakah oleh robot-robotan itu? Pujing mereka bingung baca tulisan kalian ya gitu. Ya nggak bisa saya cek plagiarismenya Ayub kalau misalnya tulis tangan mah gimana sih kamu? Ya, cuma kalau misalnya kalian milih ketik, ya tadi konsekuensinya saya cek plagiarismenya gitu. Si Ayub ini ya, Ayub ampun si Ayub ini. Berarti ya, jadi mau apa? Kok baik Bu sih? Saya tidak butuh jawaban baik Bu. Ya, apa? Jadi mau apa? Udahlah saya tanya ketua kelasnya aja. Ayub, kelas RC, kelas RB mau apa? Nah, bingung si Ayub. Aduh, gimana nih? Nanti diserang teman-teman nih. tulis tangan, Bu. Tulis tangan, RC. Ayo, tulis Rafael. tangan, Bu. Tulis tangan. Semuanya tulis tangan ya. Oke, ya udah kita sepakati tugasnya ditulis tangan ya seperti itu. Tapi tulis tangannya harus yang mohon maaf bisa terbaca ya. Jadi jangan sampai Bu Yudita disalahkan karena tidak mampu membaca tulisan tangan kalian gitu ya. Ya, nanti saya minus lama-lama kalau baca tulisan kalian yang sungguh luar biasa itu ya. Tolong ditulis dengan hati yang tulus gitu ya teman-teman ya, tidak terburu-buru gitu. Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terakhir ada yang mau ditanyain nggak? Beneran nih? Cukup ya? Tepuk tangan. Saya tidak butuh tepuk tangan kalian semua.